Halo netizen, ini adalah Nissan Sakura. Nah, ini merupakan sebuah Kei-car EV dari Nissan Jepang yang hadir di acara Gias 2024. Jadi Nissan itu juga ingin menghadirkan teknologi listriknya mereka, makanya di sini tuh ada Ariya, ada Sakura juga. Belok balik ya. Ya intinya di sebelah sini tuh ada Sakura, di sebelah sana juga ada Ariya. Dan gue juga udah pernah test drive kedua mobil ini di awal tahun lalu, dan surprisingly enak loh teknologi full EV-nya Nissan ya. Karena selama ini kan kita baru ngerasain di Leaf palingan ya, atau mungkin teknologi powernya Nissan yang ada di Kicks, sama yang baru juga keluar di Serena C28 gitu ya. Nah sekarang mereka ingin menampilkan teknologi full EV dari Nissan yang konon katanya juga akan menjual mobil-mobil full EV-nya di Indonesia. Tapi nggak tahu yang mana, bisa jadi yang Ariya doang atau mungkin yang Sakura juga. Well, let's see. Mereka juga lagi ngetes pasar gitu ya. Oke, sekarang kita lihat si Sakuranya dulu. Jadi untuk di bagian depannya ini sangat Kei-car sekali dan sangat JDM sekali, yang quirky sekali. Jadi di bagian grillnya itu dia hampir nggak ada lubang-lubang ya, karena ya mobil EV gitu ya, nggak terlalu penting. Jadi cuma ada di bagian sini doang, dan di bagian bawah itu juga cuman kayak separuh sebelah kiri doang. Nah, dia juga memiliki logo Nissan yang baru yang nyala. Jadi dia tuh kalau lagi lampu senja seperti ini, si logo itu nyala. Jadi unik sekali. Dan dia juga ada kamera 360 di bagian sini dan radar untuk Nissan ProPilot di sebelah kanan ya. Sayang sekali ya dia nggak di tengah gitu ya, supaya lebih simetris, tapi ya it's okay lah ya. Nah, untuk sensor parkir di depan itu ada 6 titik dan di belakang juga ada 6 lagi. Jadi total ada 12 di mobil ini. Untuk lampu depannya ini juga sudah full LED. Dia ada 2 proyektor low beam dan 1 proyektor high beam yang kelihatannya juga bisa auto high beam gitu ya. Dan lampu senjanya seperti ini. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED yang ada aksen hitamnya, serta ada ini juga ya, sensor parkirnya di bagian situ. Oke, lanjut ke bagian velgnya. Ini juga unik sekali velgnya. Jadi desainnya seperti ini dengan ban berukuran 165/55R16. Rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spionnya dia warnanya hitam gloss seperti ini, dan kalau dilihat spionnya ya, ini mirip seperti spionnya Mirage ya, Mitsubishi Mirage ya, karena Nissan sama Mitsubishi kan di perusahaan yang sama sekarang, satu aliansi, makanya wajar lah kalau mereka suka tukeran part seperti ini. Dia juga ada lampu sen dan ada kamera di bagian bawahnya. Nah uniknya untuk di pilar A ini juga ada kayak semacam pita atau band, warnanya hitam gloss. Jadi seakan-akan atapnya tuh full floating. Bahkan di pilar D-nya ini juga dia tuh floating ya. Nah untuk di pilar B sama pilar C-nya ini memang masih hitam doff seperti ini. Nah untuk door handle-nya ini juga simple kayak mobil Jepang pada umumnya, dan keyhole-nya juga masih nongol gitu ya, nggak diumpetin di mana gitu ya. Untuk tombol keyless entry juga seperti ini. Nah untuk kuncinya ini seperti ini. Jadi sudah pakai kunci model Nissan yang baru dengan logo Nissan yang sama-sama baru juga. Ada tombol lock dan unlock, that's it. Lanjut lagi ke belakang, dia juga ada charging portnya di bagian sini. Jadi untuk charging portnya ini juga sangat Jepang sekali, yang menggunakan Type 1 untuk AC chargingnya dan CHAdeMO untuk charging DC-nya. Nah untuk DC-nya itu dia bisa 40 menit dari 0 sampai 80%, itu klaimnya Nissan. Dan untuk AC-nya ya bisa beberapa jam gitu, kalau nggak salah 8 jam untuk 0 sampai penuh. Nah untuk tampilan belakangnya seperti ini, jadi unik sekali dan rata sekali, khas mobil Kei. Jadi bener-bener slab sided gitu ya. Tapi dia juga punya LED bar yang cakep banget kalau lagi nyala. Coba kita lock dan unlock ya. Nah seperti ini, cakep ya. Dan dia juga ada logo Nissan di bagian tailgate yang di print out Nissan gitu ya, bukan logo Nissan kayak di depan gitu. Untuk emblemnya juga unik karena dia emblemnya tuh warnanya tuh grey ya, bukan chrome kayak emblem-emblem pada umumnya. Dan dia juga ada reflektor yang ada lampu mundur di sebelah kiri dan rear fog lamp di sebelah kanan. Untuk lampu belakangnya juga tadi sudah full LED, lampu plat nomor juga LED, dan ada ini juga wiper belakang, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Untuk spoiler ini juga cukup panjang untuk mobil seukuran ini, dan ada antena yang offset di sebelah kanan kayak Honda Freed gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke belakangnya. Untuk belakangnya sih ini juga
sangat praktis ya, karena jok belakangnya itu bisa dilipat 50-50, bahkan bisa digeser juga maju mundur. Jadi sangat fleksibel, mau kebutuhan untuk penumpang atau kargo. Nah, di bagian bawah ini juga ada tempat penyimpanan untuk ini ya, tire repair kit dan beberapa tempat untuk naruh-naruh toolkit mungkin ya. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si Nissan Sakura ini ya. Untuk kapus ini juga kecil sekali. Nah, seperti ini untuk ruang depannya. Jadi dia memiliki baterai lithium ion 20 kWh. Untuk motor listriknya dia di 64 PS ya, atau sekitar 63 HP. Jadi persis sama jumlahnya seperti K-Car bensin ya. Untuk torsinya dia 195 Nm dan memiliki klaim jarak tempuh di 180 km. Iya, pendek banget, tapi ya K-Car gitu ya, buat mobil dalam kota aja. Nggak usah ngide untuk luar kota pakai ini, karena pasti akan tidak nyaman seperti mobil yang lebih besar. Dan untuk top speednya klaimnya tuh di 130 km per jam, jadi sangat pelan, tapi cukuplah untuk masuk tol gitu ya. Dan untuk di bagian depan ini emang nggak terlalu rapi gitu ya, tapi ya siapa juga sih yang sering buka di bagian depan ini. Oke, kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari si Nissan Sakura ini. Nah, untuk interior depannya sih ini sangat Jepang sekali ya. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada aksen denim di bagian door trim, di bagian dashboard, sampai ke seberang juga. Dan ada aksen-aksen kayak bronze gitu ya, yang senada seperti bahasa desainnya Well Aria gitu ya, yang sama-sama bronze di sini warnanya. Dan untuk joknya ini juga perpaduan antara kulit di bagian pinggir, dan dia juga simetris gitu ya. Dia pinggirnya tuh pinggir sebelah kiri sana, dan dia juga ada panel apa ya, kain yang sangat rumah nenek Jepang gitu ya. Di sini juga ada height adjuster untuk di bagian driver atau di bagian pengemudi, ada recline dan ada SRS airbag juga, serta juga bisa di slide dan maju mundur lah pokoknya. Untuk armrest ini juga dia nempelnya di jok pengemudi. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Ini gue buka tas dulu. Ya, seperti ini untuk interiornya. Jadi dia memiliki aksen bronze di mana-mana ya, kayak di jahitan ini juga agak-agak bronze gitu ya, sampai ke dashboard sini juga agak bronze. Dan untuk setirnya ini juga two spoke modelnya ya, walaupun dia pengaturannya cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Dia juga udah pakai logo Nissan yang baru. Dan untuk tombol audio steering switch-nya juga ada di sebelah kiri. Ada Nissan ProPilot juga yang bisa autonomous driving agak-agak gitu lah ya. Dia juga belum ada pedal shift untuk regen braking. Dan untuk combination switch-nya juga di sini sudah ada auto headlamp, fog lamp depan dan belakang. Lalu di sebelah kiri juga ada pengaturan wiper. Nah, untuk power button-nya tuh di sini, asal kita udah ngantongin kunci, dia udah bisa nyala. Nah, seperti ini untuk instrument cluster-nya. Jadi udah seperti Nissan modern. Di sini kita rapetin gitu dulu. Nah, untuk di bagian speedometernya seperti ini. Jadi dia ada kayak ala-ala tachometer mobil listrik gitu ya, dan ada gear indicator di kiri, terus ada jam digital, temperatur udara luar, mode berkendaranya lagi apa, dan sisa jarak tempuh dan level baterai. Terus kalau kita ke bawah ini juga ada power meter dan speedometer doang. Lanjut lagi, di sini ada charging time, level baterai yang lebih keren, dan battery capacity yang lebih gede gitu ya kalau misalnya kita nggak salah lihat. Ada energy economy history, drive komputer kayak MID-nya gitu, dan ada real time energy consumption. Terus ada layar untuk ADAS-nya, kayak kalau kita lagi nyalain seperti ini tuh ada forward alert, lane safety. Oke, kita back dulu. Terus dia juga ada forward and lane, tire angle guide juga kalau kita belokin setir juga kelihatan ya. Nah, ada juga tampilan untuk audio, navigasi, dan layer warning, ada setting ini juga lengkap, ada vehicle dynamic control, jadi stability control itu dimatinnya dari si speedometer, ada driver assistant, ada cruise atau steering assist, ada lane assist, juga ada lane departure warning dan lane departure prevention, ada auto emergency braking, ada lead car info, speed limit sign, traffic sign alert, parking ace, jadi dia punya auto parking juga, dan bisa diatur kayak bunyi-bunyi volumenya gitu ya, atau sensor parkirnya gitu lebih tepatnya. Ada timer untuk istirahatnya juga dari 30 menit sampai
360 menit. Lalu ada lower temperature alert, e-pedal retain mode, ada customized display juga yang untuk tampilan layar di home screen-nya gitu ya, dan ada setting untuk lampu, light sensitivity, ada triple turn indicatornya on atau off, terus di bagian wiper juga ada speed dependent, sama ada reverse link, jadi wiper belakangnya akan otomatis nyala ketika wiper depan nyala, lalu kita masukin ke gigi mundur gitu ya. Lalu ada auto folding mirror-nya, terus ada auto door lock, terus ada EV setting, jadi ada charge timer dan climate control, setting maintenance, jam, kalender, bahasa, temperatur juga. Bahasanya bisa Jepang ya, seperti ini. Nah, lu bahasa Jepang beneran. Nah, dia juga ada factory reset dan balik ke instrument cluster. Jadi lumayan banyak ya yang bisa ditampilkan. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada cup holder juga di bagian sini, dan ada tombol yang rame nih, ada brightness panel instrumen, trip meter, terus juga ada buat matiin timer kalau lagi ngecas ya. Di bawahnya juga ada steering assist atau lane keeping assist, dan ada drive mode juga yang di sini tuh ada eco, standard, dan sport. Di bagian sini juga ada auto hold untuk brake hold-nya, dan ada slot kartu untuk ETC ya, khas mobil Jepang banget, dan ada tuas untuk membuka kap depan yang ini juga ngambil dari Mitsubishi ya. Dia juga ada pedalnya masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trimnya tadi ya, dia tuh ada aksen denim di bagian sini, dan kayak ada coakan untuk naro sikut, jadi karena dia rata gitu ya, dan dia juga lebarnya tuh nggak lebar-lebar banget mobilnya, makanya di sini tuh dibikinin tempat naro siku biar kita nggak kesempitan gitu ya. Nah, uniknya untuk di bagian door handle-nya ini juga kayak ngambil dari Mitsubishi ya, karena ya emang ini ada versi Mitsubishi-nya namanya Mitsubishi EK, dan ada juga tombol untuk window lock, pengaturan spion juga bisa dilipat secara elektrik, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi aja, dan ada anti jepitnya juga. Untuk di bagian bawah juga ada aksen-aksen bergaris seperti ini dengan cover speaker, ada door pocket yang lumayan panjang. Untuk di bagian sini juga ada tweeter, dan ada card holder, ada cerminnya juga di sini walaupun dia nggak ada lampunya, dan ada spion tengah juga yang ada manual dimmingnya. Untuk di sini juga ada seatbelt indikator untuk penumpang belakang, ada tombol SOS, dan ada tombol untuk lampu baca gitu ya, dan untuk lampu tiga-tiganya ini. Sun visor sebelah kiri bahkan polos ya, jadi ini mobil cewek banget nih. Vanity mirror cuma di sebelah kanan doang, ada grab handle, ada seatbelt, height adjuster, dan headrest ini juga bisa diatur naik turun. Nah, untuk headrest ini juga pakai Nissan Connect yang udah dipakai di Nissan yang lain gitu ya, kayak di Terra ini juga mirip, atau mungkin di Nissan Leaf, di Nissan Kicks juga. Untuk connectionnya juga di sini harusnya sudah ada Apple CarPlay, Android Auto sih ya, dan untuk di bawah sini juga masih bahasa Jepang semua. Di bagian sini juga ada tombol untuk kamera 360, dan ada tampilan top down view. Terus dia juga ada MOD khasnya Nissan ya, atau motion detection, jadi kalau ada yang gerak-gerak seperti ini ada tampilan sensor parkir, dan dia juga ngotakin gitu ada movement di mana. Nah, kayak ada orang gitu ya, seperti ini juga nongol. Terus ada curve view juga, dan dia juga ada auto parking nih, jadi kalau kita mau mengaktifkan ProPilot Parknya itu juga bisa. Nah, untuk di bagian yang lainnya juga settingnya lengkap lah ya tuh. Jadi sih tampilannya sih kayak di Kicks banget ya. Ya pokoknya ini lengkap sekali, tapi emang masih full spek JDM. Nah, di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup ya harusnya. Nggak bisa deh ternyata. Dan ada tombol lampu hazard di tengah, power buttonnya tadi di sini, dan ada electronic parking brake yang di sini ngumpet. Dia juga ada tombol untuk e-pedal, jadi untuk mengaktifkannya dari sini, dan untuk shifternya dia dari sini. Terus dia juga ada tombol P, dan ada mode drive, ada mode engine brake juga. Nah, untuk AC-nya dia single zone automatic climate control yang dia tuh full touch panel, jadi seperti ini. Dan untuk suhunya tuh dia paling dingin di 17,5 derajat, paling panas itu dia bisa di 32,5 derajat ya kalau nggak salah. Iya benar. Nah, dia juga bisa fan-nya doang nyala nih kayak gini nih. Jadi kalau AC-nya mati dan heat-nya mati, dia juga jadi angin doang gitu ya. Nah, dia juga ada pemanas jok di kiri kanan dan pemanas setir. Nah, juga ada sirkulasi udara. Jadi lengkap ya.
full climate control. Di bagian sini juga ada USB-C, USB-A, ada tempat penyimpanan terbuka dan ada cup holder satu buah di sini yang ada logo bunga sakuranya juga. Ini sangat JDM. Dan di bagian bawah juga ada lagi. Tuh, di bagian situ juga ada bunga sakuranya. Ini juga bisa di-extend dan ada power outlet 12 volt di sini. Dan ini juga walk through kabin ya, karena bisa geser seperti ini. Untuk armrestnya juga tinggal lipat aja. Dan lacinya untuk glove box ini juga belum soft opening, tapi dia juga ada buku manual yang masih bahasa Jepang semua. Ini ada apa nih, bahasa MID lah ya gitu. Nah, keren ya. Di bagian sini ada laci kayak di rumah gitu, jadi cukup unik ya. Dia juga ada flare holder di bagian situ untuk naruh suar. Dan kurang lebih segitu aja untuk di bagian interior depan dari si Nissan Sakura. Yuk sekarang kita matikan dan kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Nissan Sakura. Dan sama seperti di bagian depan ya, ini juga lega sekali. Bisa dilihat di sini tuh rata banget lantainya, dan dia juga memiliki kabin yang lega. Ini adalah posisi berkendara gue tadi, tinggi gue 170 cm, dan di sini sangat lega. Dan dia juga bisa di slide ya si jok baris keduanya ini, jadi bisa super lega. Dan kalau kita lihat headroomnya di sini jauh banget, bisa hampir 7 jari, selega itu di belakang sini. Nah, untuk di belakang juga amenities-nya memang agak sederhana gitu ya. Ya tetap ada seat back pocket pada umumnya, tapi itu juga di sebelah kiri doang. Nggak ada port charger karena dia nggak ada center console mungkin ya, atau mungkin ya sebetulnya bisa naruh di pintu, tapi kayaknya nambah cost. Dan di bagian sini juga ada grab handle kanan kiri. Untuk lampu juga cuma satu di bagian sini, masih bohlam juga. Nah, untuk joknya ini juga sama patternnya seperti yang ada di jok depan. Jadi dia tuh ada kulit tapi di pinggirnya doang. Headrestnya juga cuma 2 karena ini 2-seater untuk di belakang, dia nggak ada seatbelt tengah, jadi ya udah berdua doang. Dia juga ada ISOFIX points di kiri dan di kanan. Nah, uniknya seatbeltnya tuh ternyata biru. Jadi kalau dibandingin sama door trimnya kan hitam, ini tuh biru. Jadi hampir senada seperti di bagian door trimnya yang agak-agak ke denim biruan gini ya. Nah, lanjut ke bagian belakang. Ini juga door trimnya sama seperti di bagian depan, ada aksen denimnya. Terus di bagian sini juga ada coakan yang kayak tadi ya, buat naro sikut. Handle-nya juga sama, dan ada cup holder sama switch power window. Tapi di bagian bawah polos, yang nggak ada pockets, jadi cuma ada grill untuk speakernya doang. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin dalamnya dari si Nissan Sakura. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.